Semua anak-anak silakan duduk dengan tenang, tetap berdoa sama Tuhan agar firman yang disampaikan biar itu masuk dan menembus setiap hati kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Ya, baik. Shalom. Shalom. Ya, mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan kita, Bapa Yahweh, yang mengubah kita, yang memulihkan keadaan kita. Kalau anak-anak malam ini datang kepada Tuhan, percaya bahwa tetap Tuhan berkati dalam masa pertemuanmu. Karena kalau datang kepada Tuhan kita, Yesus Al-Masih, tidak sia-sia. Pasti itu berkat engkau. Ya, sebagaimana malam ini sudah doakan, saya ajak kita untuk buka firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 di sini. 1 Petrus pasal 1. Ya. Pengiring, penerima dan salam. Petrus, seorang rasul yang Masia, kepada yang terpilih yang mengembara di diaspora Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia. 2. Berdasarkan pengetahuan Elohim itu Tuhan, Bapa kita di surga, itu yang namanya pencipta. Ya. Dalam pengudusan roh menuju ketaatan dan percikan darah Yesus Al-Masih, anugerah dan damai sejahtera kiranya dipergandakan bagimu. Yang ketiga, terberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Al-Masih, yang sesuai dengan rahmat-Nya yang berlimpah telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan hidup melalui kebangkitan Yesus Al-Masih dari antara orang mati. 4. Ke dalam warisan yang tak dapat binasa dan tidak bercelah dan tak dapat pudar yang tersedia bagi kamu di surga. 5. Yang oleh kuasa Elohim tetap terpelihara melalui iman menuju keselamatan yang siap untuk disingkapkan pada saat terakhir. 6. Yang di dalamnya kamu bergembira sekalipun sekarang untuk seketika perlu duka cita oleh berbagai pencobaan, supaya ujian imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas yang dapat binasa meskipun diuji melalui api, boleh dapati sebagai pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada waktu penyingkapan Yesus Al-Masih. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Al-Masih. Malam ini kita mendengarkan surat Petrus di sini berbicara keselamatan yang luar biasa bagi kita, pertolongan yang luar biasa. Bapa kita di surga, Elohim memberkati kita, yaitu dalam Yesus Al-Masih, sesuai dengan rahmat-Nya yang luar biasa kepada kita, di mana Ia melahirkan kita kembali lewat firman Tuhan. Jadi kalau kita bertobat, tadi mana firman Tuhan sampaikan, kalau saudara-saudara anak-anak bertobat, Tuhan pasti berkati kita. Saya percaya anak kecil ini walaupun belum begitu banyak mengerti, tapi Roh Kudus mulai kemarin dan malam ini Ia bekerja untuk anak-anak, sehingga imanmu akan bertumbuh dan engkau akan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Anak-anak berdoa untuk bapa dan mama dan juga kakak-kakak supaya semua itu harus cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, hidup kita, Tuhan akan berikan kita umur panjang. Amin. Dan Tuhan memberkati masa depanmu. Amin. Dalam engkau dan pendidikan, Tuhan berkati terus, asal engkau setia. Saya dari kecil seperti anak-anak, waktu kami di Ambroben saya masih kecil, saya rajin sekali sekolah minggu. Saya cuma baca Alkitab, saya dapat hadiah karena saya juara 1 di sekolah minggu, saya dapat Alkitab kecil. Itu senangnya luar biasa. Setiap malam saya baca pakai pelita, karena saya senangnya.
Begitu sekolah minggu saya senang sekali rajin. Nah, saya percaya bahwa malam ini anak yang mendengarkan firman Tuhan, kamu diberkati luar biasa. Amin. Kita buka lagi dalam Amsal pasal 3 di sini. Nanti saya akan kembali ke firman Tuhan tadi. Amsal pasal 3 di sini. Ya. Haleluya. Amsal pasal 3 ayat 1 berkata begini. Hai anakku, hendaklah engkau tidak melupakan Torahku. Torah itu artinya kitab suci. Itu Torah, firman Tuhan. Jangan lupa, mulai sekarang kau baca. Duduk baca ayat-ayat. Kalau engkau belum mengerti, ada kita punya pemimpin sekolah minggu supaya engkau akan baca. Saya punya cucu baru umur 7 tahun, tapi saya sudah ajar dia. Dia baca dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 10. Saya ajar dia untuk dia berdoa. Mamanya sakit, dia tumpang tangan di mamanya punya apa. Dalam nama Yesus Masiah, mama sembuh. Itu masih kecil. Jadi bapak sudah ajarkan dia. Jadi mulai anak-anak mulai belajar. Dan perhatikan bahwa firman Tuhan akan membuat kita akan menjadi berkat. Memberkati kita, menjadi anak yang diberkati. Walaupun kita punya makanan terbatas, tapi hikmat pengetahuan Tuhan kita Yesus Masiah tidak pernah terbatas untuk kita. Amin. Katakan Yesus Masiah luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayat yang kedua, sebab itu akan menambah kepadamu panjang hari-hari dan tahun-tahun hidupmu serta damai sejahtera. Jadi begitu kita mendengarkan firman Tuhan sebagai anak-anak taat dan setia beribadah, sekolah minggu, rajin terus, Tuhan berkati engkau dalam masa pertemuanmu. Mulai sekarang engkau sudah dengar firman Tuhan, jangan keluarkan kata-kata kotor. Jangan bilangnya anjing, binatang, babi, jangan. Mulai sekarang Tuhan Yesus memberkati mulut saya. Amin. Ya, tidak boleh maki-maki anak-anak yang lain, teman-teman yang lain lagi. Kalau mereka maki, jangan balas. Itu ajaran Tuhan Yesus Masiah. Nah, ini anak-anak kalau hidup Tuhan, kalau semua di situ kita dengar mereka ucapkan berkat-berkat, mereka diberkati luar biasa. Amin. Bapak percaya bahwa pasti kamu akan menjadi anak yang diberkati luar biasa. Orang tua juga akan Tuhan berkati luar biasa. Jadi mari dikatakan bahwa damai sejahtera. Dia Tuhan memberikan kita kehidupan damai sejahtera. Artinya kita aman, sukacita. Walaupun mungkin kemarin penyakit corona yang datang, COVID datang, kita mendapatkan perlindungan karena Yesus Masiah. Amin. Orang semua ketakutan, tapi kita tidak ada obat yang bisa dapat menyembuhkan kita, tapi hanya dengan doa Yesus Masiah menyertai kita. Amin. Bersyukur engkau bisa lahir dengan sehat. Bersyukur engkau dengan saya kita bisa lihat lewati wabah yang tahun kemarin yang begitu merajalela. Orang takut, tapi saya percaya kamu anak Tuhan yang hari-hari tidak akan takut karena Yesus Masiah menyertai kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dengar baik-baik ayat yang ketiga. Biarlah kebaikan dan kesetiaan tidak meninggalkan engkau. Jadi kita harus jadi baik. Ketemu kita punya bapak gembala, shalom bapak gembala. Ketemu ibu gembala, shalom ibu gembala. Ketemu kakak-kakak kita, shalom kakak. Nah, supaya kamu jadi berkat. Jadi harus mesti hormati. Ada orang datang lewat, jangan masa bodoh, jangan jalan lurus-lurus. Wah, ini anak apa ini? Nah, kau anak Tuhan, ada orang lewat atau lewat, selamat pagi Bapak. Ya. Saya percaya nanti tempat ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sehingga teman-teman yang mungkin tidak sempat ikut ibadah 2 malam, bersaksi untuk mereka bahwa Yesus Masiah luar biasa. Ia sanggup menolong kami. Amin. Ya, Bapak sampai di ayat yang ketiga, tapi kita akan kembali kepada 1 Petrus tadi untuk Bapak-bapak lagi supaya semua kita menjadi orang-orang yang terus takut akan Bapa di surga, supaya kita diberikan umur panjang, kita diberikan berkat yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Dalam ayat yang kedua, dalam
1 Petrus pasal 1 tadi. Berdasarkan pengetahuan Elohim Bapa dan pengudusan Roh, menuju ketaatan dan percikan darah Yesus. Jadi ini dasar untuk kita, supaya kita tahu bahwa yang bisa kita mendapatkan kekuatan baru, kita bisa mendapatkan perubahan karena kita terima darah Yeshua Al-Masih. Amin. Sejak Yeshua Al-Masih disiksa dan mati di atas kayu salib, ia tebus kita dengan darahnya. Amin. Kita dilahirkan orang tua kita, tapi darah Yeshua Al-Masih yang menyelamatkan kita. Supaya hidup ini jangan kita sia-siakan. Bersyukur kepada Tuhan, terima kasih. Hidup kami ini luar biasa. Bila kami terus taat, karena kami tahu bahwa yang menyelamatkan kami, yang menolong kami hanya Tuhan Yesus Al-Masih. Bukan manusia. Jadi engkau sehat hari ini itu adalah anugerah. Kalau kamu pergi di rumah sakit, ada anak kecil yang bisa diinfus, dipasang oksigen. Ada orang tua dipasang oksigen. Tunggu kapan dia sembuh atau mati. Tapi engkau dengan saya malam ini kita bersyukur bahwa Yeshua Al-Masih luar biasa untuk kita. Amin. Dia Tuhan kita. Dia berikan kekuatan baru. Setiap pagi berdoa, Tuhan Yesus Al-Masih berikan saya kekuatan yang luar biasa. Anak berdoa, Bapa berikan saya pengetahuan supaya saya bisa akan pintar dan saya akan baca firman Tuhan. Amin. Sekarang anak umur 7 tahun yang jadi dosen di Universitas Cendrawasih, anak Jayapura. Nah, saya percaya bahwa biak ini tidak akan ketinggalan. Karena yang jadi pilot pertama adalah orang biak. Yang jadi ahli atom adalah orang biak. Amin. Makanya kamu anak bangkit. Orang tua ajarkan mereka dengan baik. Berikan semangat, jangan kutuk mereka, tapi berkati anak-anakmu supaya menjadi berkat bagi kota biak, menjadi berkat bagi tanah Papua, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Saya buat KKR di Bovendigul tahun 2003. Anak kecil semua lari ke depan semua, seperti anak-anak. Mereka datang dan mereka angkat tangan dan mereka menangis. Bapak doakan mereka. Sekarang banyak yang mulai jadi pejabat. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi bupati. Karena dengan doa mereka dipulihkan. Saya percaya malam doa orang benar, engkau dengan saya dipulihkan. Amin. Katakan Yesus Al-Masih pulihkan saya. 1, 2, 3. Yesus Al-Masih pulihkan saya. Yesus Al-Masih pulihkan saya. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Anak-anakmu tahu, bapak-bapak kita zaman dulu, moyang kita bangsa Israel, bapaknya perintahkan mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Begitu banyak orang yang keluar, tapi orang-orang yang berontak mati di perjalanan. Tapi anak kecil yang lahir di tengah jalan, mereka itu menjadi prajurit untuk membawa bangsa Israel masuk di tanah Kanaan. Amin. Dan kamu anak generasi yang akan menjadi berkat untuk tanah kita, tanah Papua. Jadi berkat bagi biak. Jadi malam ini engkau dengar firman Tuhan supaya engkau terus menjadi berkat. Amin. Ya. Mulai engkau bangun pagi berdoa. Amin. Siapa yang suka tidur malam-malam, tidur malam-malam berpagi tidak pernah berdoa? Sekarang mulai engkau berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih. Saya mau berdoa malam. Mau tidur berdoa. Nanti kalau karena tidak tahu tidur, aku tidak tahu berdoa, akhirnya mimpi setan kejar, langsung dia bangun di lari tabrak pintu. Terus bangun ngomong, kenapa sih kau begitu? Aduh, saya mimpi setan dia mau cek saya pulang. Tapi karena Yesus masih engkau yang saya berkat luar biasa. Amin. Ya. Jadi begitu. Untung kalau rumah tabrak tembok, pasti pingsan dari bakar rumah sakit. Kalau rumah kamu di laut, kalau kau lari jatuh di laut, tidak apa-apa, kau bisa berenang. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Jadi mari, anak-anak dan kita orang tua juga mari dengarkan firman Tuhan. Ya. Ayat yang ketiga. Terberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita, Yesus Al-Masih. Rasul Petrus dalam doanya dia memberkati Bapa Yahweh Elohim. Dia memberkati Bapa di surga.
Karena Bapa yang memberkati dia sehingga ia ada dan dia beritakan Injil. Demikian juga kita berdoa, Bapa terima kasih kami berkati Bapa karena Bapa memberkati kami, maka kami ada sampai hari ini. Tanpa Bapa Yahweh kami tidak akan hidup seperti ini. Tanpa Yesus Masias kami tidak akan hidup seperti ini. Oleh karena kasih anugerah-Mu kami diberkati luar biasa. Amin. Perhatikan apa yang Tuhan mau pada kita. Ya, sesuai dengan rahmat-Nya yang berlimpah telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Tuhan Yesus Masias. Amin. Rahmat pertama, kita dilahirkan kembali. Jadi saya percaya, anak kecil, Bapak Ibu, walaupun kita sudah dilahirkan oleh orang tua kita, tapi kita dilahirkan oleh firman Yesus Masias. Amin. Supaya hidup saya akan menjadi berkat. Ya, dengar apa yang saya sampaikan untuk Bapak Ibu. Berdoa untuk anak-anakmu. Setiap pagi sebelum mereka pergi sekolah, berdoa untuk mereka. Apa mereka makan, harus doakan. Walaupun makan kelari saja dengan sayur daun patatas, tapi engkau akan menjadi berkat untuk tanam. Amin. Jangan ngomel-ngomel. Mama ini saya mau pergi mau sekolah baru. Mama kasih daun kelari, daun petatas dengan kelari. Bersyukur. Ada anak kecil. Jadi mamanya dia bilang begini. Nah, anak, mama mau tumis ini makan dan mengucap syukur. Mamanya tumis daun pepaya. Terus mamanya tanya, anak enak kan? Mengucap syukur apa pahit-pahit begini. Dia bilang begini, anak, saya enak kan? Aduh, tadi mau bilang mengucap syukur apa? Ini pahit semua ini. Tapi saya percaya bahwa kita bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Masias. Amin. Nah, terutama Bapak Ibu sudah kasih yang malam ini hadir, mari. Hidupmu engkau persembahkan kepada Tuhan. Mulai engkau membangun komunikasi yang baik dengan suamimu dan istrimu. Mulai membangun mesbah doa. Setiap pagi, bangun pagi-pagi, angkat 1 pujian, 2 pujian, lalu berdoa dan duduk, buka firman Tuhan, baca. Satu-satu baca dari Kejadian. Saya dengan isi saya baca dari Kejadian sampai Wahyu kembali. Setiap tahun kami berdoa dan baca terus. Maka orang tua juga harus tunjukkan supaya anak kita yang akan ikuti teladan kita. Kalau bapak mabuk-mabuk terus, anak kita akan lama-kelamaan dia lihat, kok bapak saya ini mabuk terus. Kira-kira minuman ini enak atau tidak ini? Akhirnya dia besar, dia lagi minum. Bapak mau suruh dia stop, dia tidak bisa. Bapak kemarin mabuk enak, saya juga mabuk juga enak juga ya. Bapak juga mau bisa juga mabuk ya. Nanti kalau bikin kacau, kamu masuk bui, tidak sekolah lagi. Kamu masuk bui di polisi sana, dihukum. Tapi saya percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Masias. Amin. Iya. Baik, firman Tuhan yang malam saya sampaikan di sini, mari. Ke dalam warisan yang tak dapat binasa dan tidak bercelah dan tak dapat pudar yang tersedia bagi kamu di surga. Semua berkat-berkat yang Bapa persiapkan bagi kita luar biasa. Rasul Paulus katakan bahwa semua ini berkat yang kita terima. Jangan kita sia-siakan. Bapa siapkan yang terbaik bagi kita. Kalau anak-anak dengan keluarga, Bapak Ibu mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya percaya engkau dengan saya diberkati luar biasa. Saya dulu di Ambroben, saya masih kecil, kakak saya sini. Hidup kami, saya tidak tahu kemana hidup saya. Rohani saya juga begitu-begitu saja. Tapi karena saya rajin dari sekolah minggu udah kecil, tapi sudah besar. Bagaimana hidup ini? Tapi Tuhan Yesus Masias itu luar biasa. Amin. Saya dibawa keluar. Saya tidak pikirkan bahwa saya akan keliling negara-negara dengan olahraga tinju. Saya percaya malam ini, anak akan berdoa, Bapak Ibu akan berdoa, anakmu akan menjadi orang yang prestasi yang terbaik. Pemain-pemain terbaik ada di Biak. Amin. Pemain-pemain bola. Asal kita takut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pelari-pelari tercepat ada di Biak. Lempar lembing tercepat di Asia ada orang Biak. Barang satu dia lempar, dia pecahkan rekor Asia. Itu tahun 70. Dia lempar tuh, lembing itu lari ke atas. Mau dia lari begini. Itu top yang paling, lembing itu top yang paling.
Bayangkan dia pecahkan rekor Asia. Nah, saya percaya bahwa malam ini, anak-anak yang hadir malam ini, kita akan doakan Bapak Ibu supaya kamu akan menjadi berkat untuk tanahmu ini. Itu yang pertama bahwa pesat perang di Indonesia adalah Deki Wabisher. Itu saya panggil kakak. Datang saya berdoa di rumah. Itu pangkatnya 2 bintang. Dia dengan pesawat tempur, dia sampai ke batas Singapura. Singapura tempur dia tidak perlu, karena dia berani. Ya, saya percaya anak malam ini, orang tua berdoa supaya anu akan sukses dan menjadi berkat bagi kita di Biak ini. Bahwa dunia tahu bahwa kita tetap diberkati luar biasa. Amin. Ya, dan terakhir di sini, di dalam ayat yang kelima, yang oleh kuasa Elohim tetap dipelihara melalui iman menuju keselamatan yang siap untuk disingkapkan pada saat terakhir. Jadi ini luar biasa. Semua apa yang Bapa berikan kepada kita, dia menjaga kita karena iman kita. Kita menuju pada keselamatan yang luar biasa, yang siap untuk dibukakan berkat-berkat bagi kita. Amin. Kalau anak-anak dengan Bapak Ibu kita mau diberkati, belajar, ikuti pelayanan-pelayanan hari-hari, ikuti seminar, ikuti KKR, supaya engkau akan punya wawasan, engkau punya pengetahuan firman itu punya kuasa yang luar biasa. Amin. Firman itu luar biasa, berkatnya berlipat kali ganda. Dan kalau kita tutup diri kita, sampai kapanpun kita tidak akan mengalami namanya lawatan Tuhan kita Yesus Masiah. Tapi kalau kita mau mendengar, kita ikuti, saya percaya kita menjadi berkat di kota kita, kota Biak ini. Amin. Ya, perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan di sini. Dikatakan bahwa iman menuju keselamatan yang siap untuk disingkapkan pada saat terakhir. Terakhir apa? Nanti Tuhan sudah mau datang, maka kita dibukakan rahasia-rahasia. Jadi anak-anak Bapak Ibu, mari bertobat sungguh-sungguh. Jangan ke gereja pulang tiap hari maki-maki terus. Kalau pulang dari gereja tidak pernah ada damai, yang ada perkelahian terus, baku marah terus, maki-maki terus. Tapi saya percaya malam ini akan terjadi pemulihan besar-besar untuk kita. Amin. Yesus masih berkata bahwa satu orang dunia berdosa bertobat, upacara besar di surga. Amin. Ya, kalau malam ini kita bertobat, Tuhan akan pulihkan kita. Saya akan sampaikan namanya Lukas pasal 15 ayat yang ke-10 itu. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita tidak akan duduk dengan orang berdosa. Kita tidak akan duduk cerita orang punya kekurangan. Kita tidak akan bergaul dengan orang berdosa. Kita tidak akan duduk orang pemabuk yang suka pemarah. Tapi kami mau menyelidiki firman Tuhan. Ayat 3. Kami mau menyelidiki firman Tuhan supaya apa saja kami perbuat akan berhasil. Amin. Supaya apa yang kami kerjakan akan berhasil. Amin. Jadi mari, cukup waktu untuk pemulihan untuk kita. Jangan biarkan, supaya jangan sampai anak-anakmu ini tergoda dan terbawa dengan arus keadaan yang akan terjadi terus ini. Di Jayapura sekarang banyak anak-anak yang sudah isap ganja. Maka kita berdoa, kalau itu isap ganja, itu akan merusak sel-sel darah semua. Jadi jangan sampai isap ganja, karena nanti ganja akan merusak kamu. Maka orang tua harus jaga anak ini supaya menjadi berkat untuk telah kita tahu. Banyak sudah di provinsi, 6 provinsi sudah terkombinasi dengan ganja, ekstasi, narkoba, minuman keras. Makanya anak kita ini jangan marah mereka, jangan pukul mereka, tapi didik mereka dan tumpang tangan dan doakan mereka supaya mereka menjadi berkat untuk kita keluarga dan nama Yahweh ditinggal dimuliakan. Amin. Kita berikan nama dia. Haleluya. Yang terakhir dalam ayat yang ke-6 di sini. Yang di dalamnya kamu bergembira sekalipun sekarang untuk seketika perlu duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saat ini walaupun kita mengalami banyak masalah, tapi kita harus bergembira, kita bersuka cita walaupun kita berduka cita. Artinya walaupun kita punya kesusahan banyak,
uang pun terbatas, makan pun terbatas. Tapi Yeshua Amasiah tidak pernah terbatas untuk kita sampai selama-lamanya. Kita menyembah Dia. Amin. Saya tanya, siapa yang buat KKR pertama kali di dunia? Orang pikir ini KKR dari mana? Siapa yang pertama kali buat KKR di dunia? Tuhan kita, Yeshua Amasiah. Amin. Anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ekor ikan, 5.000 orang makan karena kuasa yang luar biasa. Ya, kau akan menjadi berkat untuk orang tuamu, sanak saudaramu. Amin. Supaya berdoa untuk daerah yang akan diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan yang pada malam saya sampaikan, saya aminkan. Dan mari kita angkat pujian penyembahan. Kita menyembah Bapa. Anak-anak mulai berdoa, Tuhan Yesus Mesias, saya ini, saya mau jadi anak yang Bapa berkati. Saya tidak mau nakal-nakal. Saya tidak mau maki-maki. Saya tidak mau menyakiti hati orang tua saya. Tapi saya harus menjadi berkat untuk orang tua saya. Demikian juga orang tua. Cukup, saya tidak mau keluarkan kata-kata kutuk untuk anak saya. Kalau kau katakan anakmu jadi babi, tetap jadi babi. Katakan anakmu jadi anjing, tetap jadi anjing. Kelakuan binatang akan ada pada. Tapi malam ini, mulutmu engkau harus Bapa berkati mulut saya. Supaya saya memberkati anak saya. Anak-anak saya. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu. Lebih dari hidup. Mari berdiri semua.
katakan bersama nama Yesus. Yahweh, Yahweh. Ikuti ya. Haleluya. Ya. Glory, haleluya. 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 Cepat. Haleluya. Semua katakan. Yesus. 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 Yesus.
sebenarnya harus kita simpankan di luar. Seharusnya kita menari. Daud itu seorang raja, menari untuk Bapa Yahweh. Amin. Mau lagi kan? Ada malam jadi kita tepuk tangan Tuhan Yesus. Saya kembalikan. Ya, puji Tuhan. Kita bagi kota biar kita Semua maju berdiri, semua maju berdiri. Kita mau deklarasi, kita berdoa lagi. Dipimpin oleh Bapak. Deklarasi nama Bapa Yahweh dari ujung bumi tanah Papua, Biak Numfor, Indonesia. Dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach, Ruach HaKodes, sejak hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, kami sahabat-sahabat Kristus telah mendeklarasikan, mengembalikan nama Bapa di surga, yaitu Yahweh, di Kampung Karnindi, Biak Numfor. Kami nyatakan sejak saat itu gereja-gereja, orang-orang Biak akan menyebut kembali nama Bapa di surga, yaitu Yahweh, nama yang pernah disebut oleh moyang orang Biak ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan itu harus kembali dimulai dari ujung bumi, belahan bumi timur dan belahan bumi barat, dari Biak yang awal, dari segala yang awal, sampai kepada
atau Hawaii yang akhir daripada yang akhir. Tuhan, kembalikan namamu, dan nama Bapa Yahweh akan berkumandang dari Swan, Niue, sampai ke Pulau Weh yang ada di Indonesia bagian barat, bahkan sampai kembali ke Yerusalem. Nama itu dipulihkan di dalam nama Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, namamu dikumandangkan, Bapa Yahweh dikumandangkan kembali di atas Pulau Biak, di mana moyang orang Biak, Alkitab orang Biak juga menyatakan bahwa nama Bapa di surga adalah Yahweh, Yehuwa. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung bumi Karnindi sampai kembali ke Yerusalem, jadi dan digenapi. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara, saya minta waktu 5 menit. Kami sahabat-sahabat Kristus, sahabat HaMashiach, telah mendeklarasikan nama Bapa Yahweh dari Karnindi itu dipulihkan untuk orang Biak. Alkitab orang Biak menulis bahwa nama Bapa di surga itu adalah Yahweh, Yehuwa. Saya punya Alkitabnya, saudara, dan ini harus terus dikumandangkan. Sebab Alkitab LAI juga menulis, dalam kamus itu ditulis Tuhan, Tuhan. Tuhan itu adalah nama salinan Allah Israel, namanya Yahweh. Seperti itu. Jadi LAI ini ada yang disembunyikan, karena penulis ataupun penterjemah Alkitab kita dulu adalah orang-orang dari Muslim, dari Islam. Mereka inilah saudaraku yang saya kasihi, yang menerjemahkan Alkitab, dan mereka memakai atau memasukkan nama Allah ke dalam Alkitab kita. Pernah di tahun 52 itu ditulis Yahweh, tetapi akhirnya kembali lagi nama Allah dimasukkan. Siapa yang memasukkan nama Allah adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Dia adalah seorang penterjemah daripada penginjil yang berasal dari Eropa, dari Inggris. Nah saudara, saudara harus paham dan mengerti ini. Itu yang harus saudara ketahui, bahwa nama Bapa di surga adalah Yahweh. Seperti itu. Itu adalah nama. Kalau Allah itu Sat, saudaraku. Jadi beda ya, Sat dengan nama junjungan tertinggi ya. Seperti itu. Jadi saudara, kita kembali ke nama yang sesungguhnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, saudara, kami sahabat-sahabat Kristus atau HaMashiach juga sudah mendeklarasikan bahwa tanggal 4 Februari 1855 itu Otto dan Gessler itu ada di mendarat di pantai Karnindi, tetapi ditolak oleh Mambri
Wong Siwor, dan Mamri Merino. Sehingga ada kutuk untuk kota Biak ini, untuk Pulau Biak ini, terhadap suku-suku yang ada di Pulau Biak. Dan kami sahabat-sahabat Kristus, sahabat-sahabat Amasya, telah melakukan satu tindakan profetik mencabut kutuk itu. Minta ampun kepada Tuhan atas penolakan Mamri Wong Siwor yang waktu kemarin ini diwakili oleh Dr. Daniel Wong Siwor, adalah wakil rektor Uncen, saudaraku, dari Jayapura. Beliau masih ada di Biak. Dan kami lakukan itu. Kutuk kami cabut. Pengampunan dilepaskan. Pengampunan terjadi atas Pulau Biak. Karena Biak ini adalah mercusuar di hadapan Tuhan. Waktunya akan tiba, Biak akan bangkit. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sebab Biak ini adalah ujung bumi. Titik terdekat daripada orbit bumi adalah Pulau Biak. Tepatnya adalah di kampung Wauna, saudara. Wauna. Jadi biar Rusia, biar Cina, biar Eropa kalau melepaskan satelit, mereka melepaskan pesawat ulang-alik, mereka lewat sebenarnya dekat orbit Biak ini. Mengapa? Karena memang yang paling dekat orbit adalah Pulau Biak. Saudara, ini yang harus saudara pahami. Jadi ujung bumi dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, Injil itu harus diberitakan. Dan ujung bumi itu adalah Biak Numfor, saudara. Karena pulau paling terakhir di belahan bumi barat itu Biak Numfor. Pulau paling terakhir di belahan bumi barat itu adalah Pulau Hawaii. Belahan bumi timur itu Pulau Biak, belahan bumi barat itu Pulau Hawaii. Jadi itulah yang awal yaitu Pulau Biak, dan yang akhir adalah Hawaii. Itulah Alfa dan Omega. Cuma yang membedakan adalah garis belahan bumi timur dan belahan bumi barat. Saudara harus paham ini karena bumi itu bulat, ya, seperti itu. Nah, saudara harus mengerti akan hal ini. Sedikit pemahaman untuk saudara tahu bahwa Injil itu diberitakan dari timur ini akan kembali ke barat. Dan barulah tiba kesudahannya. Saudara, kita bersyukur karena kutuk atas Pulau Biak, atas penolakan Otto dan Geisler 4 Februari 1855. Ini sejarah mencatat, saudara, ya. Itu sudah dicabut. Dan tanggal 5 Februari 1855 Otto dan Geisler menginjakkan kaki, disambut di Mansinam, di Pulau Mansinam, dan menginjakkan kaki. Otto dan Geisler berkata, dengan nama Tuhan Elohim Yahweh, aku memberkati tanah ini. Tanahnya diberkati, Papua diberkati, sehingga mengalir emas. Emas ada di mana-mana. Tambang-tambang yang, saudaraku, tidak dipunyai oleh negara lain ada di tanah Papua. Uranium, plutonium, saudara, itu tambang-tambang yang bernilai tinggi. Ada yang lebih lagi bernilai tinggi, yaitu namanya Gler. Itu ada di tanah Papua, dan banyak orang Papua tidak mengetahui hal ini. Gler adalah bahan tambang yang biasa dipakai untuk pesawat ulang-alik, pesawat yang keluar dari orbit bumi, di mana panasnya menembus sampai 10.000 derajat dan pesawat itu tidak terbakar karena ada Gler yang dari tanah Papua. Saudara, kapan Amerika menguasai Freeport? Dan Freeport adalah salah satu sumber tambang adalah Gler, uranium, plutonium. Kalau tembaga itu, saudaraku, hanya untuk dipakai cara mengelabui Indonesia. Jadi saudara harus tahu itu.
Emas itu ada di Papua dan ada di Biak, ada di mana-mana emas itu. Bukan emas Jawa ya, bukan emas Joko, emas Pairun, emas Paijo, bukan. Tapi ini emas logam mulia. Yang saudara harus tahu, kita ini kaya. Seharusnya orang Papua itu kaya. Dan itulah memang yang ditetapkan dan direncanakan Tuhan. Mengapa kita miskin? Ada persoalannya. Karena saudara menolak Tuhan. Karena saudara menolak utusan Injil, yaitu Otto dan Kessler. Tetapi sudah dipulihkan. Kami para pendeta, para hamba-hamba Tuhan sudah berdoa dan berpuasa untuk memulihkan tanah ini. Bukan hanya tanahnya, tetapi juga orangnya. Itu yang paling penting. Kembali mencari Tuhan, kembali mencari wajah Tuhan. Siapa yang mau lawan kita? Kalau Elohim, Bapa Yahweh yang pernah disebut ratusan tahun, bahkan ribuan tahun oleh moyang orang Biak itu, kita sebut kembali, siapa yang mau lawan? Tidak ada, saudara. Surga akan turun dan membela saudara. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach adalah nama daripada Yesus Kristus. Ini adalah bahasa Ibrani. Ya, jadi kalau di Israel itu namanya Yeshua HaMashiach. Di luar Israel namanya Jesus Christ, Yesus Kristus, ya. Dan di tempat-tempat lain, di Cina disebut dengan nama Yesus, ya. Kalau orang Madura menyebut Yesus, ya. Jadi lain, itu cuma bahasa. Tetapi kalau saudara mau yang asli Ibrani adalah Yeshua HaMashiach. Jadi tidak ada yang salah. Jangan saudara berkata sesat, karena saudara secara tidak langsung sudah menolak nama itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. 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 Ya, puji Tuhan, kita akan berikan persembahan. Kita akan